Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas lagi Muhammad Hafid Ar-Rasyid, kelanjutan pembahasan yang kemarin atau dikenal Muhammad Al-Fatih, sang kesultanan dari Utsmaniyah, Sultan Utsmaniyah, sang pemimpin Kesultanan Utsmaniyah. Sebelum kita memasuki pembahasan ini, saya ingin bercerita di mana saya tadi malam melakukan proyek dari jam 8 sampai jam 10, kisaran 3 jam. Jadi jam 11.12-nya saya istirahat, dilanjut jam 1 sampai jam 3 selesai. Setelah jam 3 selesai kita menunggu subuh. Habis itu saya di sela-sela antara istirahat sambil lalu menunggu subuh, saya tuh punya pemikiran seperti ini. Ketika kita melaksanakan project, ketika kita melaksanakan suatu kegiatan tanpa didasari tujuan yang jelas, maka hasilnya sia-sia. Peta itu perlu, teman-teman. Membaca peta itu perlu juga. Ketika kita mau mencapai tujuan, tapi kita tidak punya peta, itu sulit untuk dicapai. Ataupun kita punya peta, tapi kita tidak bisa membaca, itu sulit. Tadi malam kurang efektif sih, karena untuk plannya kurang sempurna. Jadi setelah kita sholat subuh, saya istirahat di situ, teman-teman. Misalnya jam 5 sampai jam 8, 5, 6, 7, 8, berarti 4 jam. Tadi malam dari jam 11.12 kita istirahat 2 jam, berarti di total kita istirahat 6 jam. Di situ saya bermimpi, dimana saya itu dikeluarin dari kampus gara-gara saya post story, kalau nggak salah di WA, tapi sangkut pautnya dengan pihak kampus. Di perasaan saya itu, di mimpi, post story itu nggak salah, nggak ada salahnya, teman-teman. Tapi kenapa ada pihak kampus itu chat kepada saya, mohon maaf, mulai besok Amir Huda tidak boleh masuk ke kampus. Ini mimpi, bukan asli. Setelah itu, waktu dipertanyakan kenapa saya dikeluarin, terus saya buka semua akses aplikasi yang dari kampus, e-learn dan semacamnya, itu gak bisa. Terus saya berpikir, rencana apa yang mau Tuhan beri kepada saya, apa hikmahnya. Ini di dalam mimpi, bukan asli. Setelah itu saya adzan, lanjut setelah adzan, ini adzan maghrib. Allah Akbar, Allah Akbar.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatul wa sayyidina Jadi dilanjut lagi. Saya punya pemikiran di sini. Saya setengah sadar. Di mimpi itu saya setengah sadar. Bisa besar kemungkinan yang mengontrol mimpi untuk selanjutnya saya. Tapi setelah itu, saya tuh disidang sama orang tua. Kenapa kamu sampai dikeluarin? Yang digali terlebih dahulu itu faktornya. Apa faktornya? Saya jelasin panjang lebar. Gini loh. Saya post story untuk mengedukasi, tidak punya niat sedikit pun. Intinya tidak punya niat keburukan atau apalah gitu, yang merugikan pihak kampus. Setelah itu orang tua saya itu bilang, kamu sekolah bisnis dari semester 1 sampai sekarang. Apakah kamu bisa mengatur keuangan? Apakah kamu bisa meniru manajemen perusahaan kecil? Coba sambil beliau bilang, coba ambil contoh perusahaan kecil, apalah gitu. Apakah kamu sudah paham manajemen, dari manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen operasional, strukturnya, langkah-langkah prosedurnya, tahap-tahapan mekanismenya seperti apa? Udah paham apa enggak? Yang kamu harus paham di situ, eksekusinya seperti itu. Lakukanlah eksekusi. Coba sampai ya. Saya tuh ingat betul di mimpi itu. Beliau tuh mengeluarkan uang 40 juta. Katakanlah ini uang. Bukan 40 juta, 4 juta. Bayangkan, beliau tuh bilang seperti ini. Bayangkan saya itu investor. Saya menanamkan modal 4 juta. Kamu kelola. Gimana caranya 4 juta itu bertambah selama 1 bulan? Apa kamu bisa seperti itu? Di mimpi itu saya tidak bisa menjawab, tidak bisa. Di situ saya bukan meragukan diri saya sendiri. Saya sadar, bukan sadar sih, tengah sadar di situ. Saya bisa mengelola 50 juta pun, tapi ketika ditantang seperti itu, mental saya itu gak bisa menjawab, gak bisa. Apa yang kamu dapat dari pelajaran semester 1 sampai semester 3 ini kalau kamu gak bisa mengelola 4 juta menjadi 10 juta doang? Beliau mengucapkan seperti itu. Arti di mimpi itu saya belum menyimpulkan, teman-teman. Dikeluarin dari kampus, disidang, ditanyakan oleh beliau apakah bisa mengelola uang 4 juta, apakah sudah paham mekanisme strukturnya, pola SDM, pola keuangan, pola operasional di perusahaan kecil. Beliau menanyakan, kalau semisal perusahaan besar itu sudah terlalu kompleks.
perusahaan kecil lah. Aku sudah paham. Oke, lanjut. Ini kayak curhat. Di sini bedah buku lagi teman-teman. Kemarin kita sampai pembahasan Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium. Saya mau ngulas sedikit. Konstantinopel atau kekaisaran Bizantium itu apa? Adalah kota yang sangat apa ya? Berpengaruh lah di waktu itu. Kota ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dianggap tidak bisa ditaklukkan, namun Muhammad Al-Fatih tidak gentar mempersiapkan serangan besar-besaran untuk merebut kota itu. Jadi lanjut. Di mana di sini pembahasan selanjutnya kemarin kita kan membahas terkait kota Konstantinopel, yaitu adalah ibu kota Bizantium, di mana Muhammad Al-Fatih melakukan berbagai reformasi dan pembangunan di kota tersebut. Salah satu reformasinya adalah mengubah gereja menjadi masjid. Menjadi masjid yang kemudian salah satu ikon arsitektur Islam sampai saat ini, teman-teman. Kisah hidup Muhammad Al-Fatih dan kejatuhan Konstantinopel ini merupakan salah satu babak penting dalam sejarah Islam. Muhammad Al-Fatih juga mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul dan menjadikannya ibu kota kekaisaran. Penaklukan ini memegang peranan penting dalam sejarah penyebaran Islam di benua Eropa. Penyebaran nilai-nilai dan ajaran Islam menjadi salah satu misi yang dijalankan oleh Muhammad Al-Fatih semasa hidupnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai cara Muhammad Al-Fatih menjalankan ajaran Islam dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin. Upaya menaklukkan Konstantinopel tidak hanya dilihat sebagai upaya militer semata, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan nubuat Rasulullah SAW. Dengan mengetahui kisah hidup Muhammad Al-Fatih, dapat kita kenali lebih dalam sosok pemimpin yang berjuang untuk agama dan bangsanya, serta memiliki kebanggaan terhadap warisan sejarah dari identitas Islam dalam perjuangannya. Sebagai pemimpin Kesultanan Utsmaniyah pada masa itu, ini menjadi sejarah penting dalam Islam. Dalam pencapaian yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, menaklukkan Konstantinopel menandai akhir dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium yang telah berdiri selama berabad-abad. Penaklukan tersebut menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota Kesultanan Utsmaniyah yang baru. Dengan segera Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan dunia terbesar pada saat itu. Penaklukan ini tidak hanya mengubah peta politik atau kekuasaan wilayah tersebut, tetapi juga ekonomi dan budaya di seluruh Eropa dan Timur Tengah. Selain itu, kejatuhan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih juga mengakhiri abad pertengahan. Seiring dengan keruntuhan Kekaisaran Bizantium, peristiwa ini menjadi pemicu bagi periode penjelajahan dan penyebaran kebudayaan. Kebudayaan dan pengetahuan di seluruh dunia. Setelah itu, penaklukan ini secara tidak langsung mempengaruhi reformasi Protestan yang kemudian membawa perubahan besar dalam agama dan politik di Eropa. Terlepas dari pencapaian dalam penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih juga memiliki pencapaian lain semasa hidupnya seperti reformasi administratif, pembangunan infrastruktur, pemberian dukungan pada para cendekiawan, dan lain sebagainya. Muhammad Al-Fatih membangun masjid, universitas, dan lembaga kebudayaan di Konstantinopel yang baru dikuasainya. Salah satu contoh terkenal adalah Hagia Sophia yang awalnya adalah sebuah gereja Kristen kemudian diubah menjadi masjid oleh Muhammad Al-Fatih. Hingga saat ini Hagia Sophia masih menjadi salah satu ikon terkenal di Istanbul. Secara keseluruhan, Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemimpin yang penting dalam konteks sejarah umat manusia.
penaklukannya terhadap Konstantinopel tidak hanya mengubah peta politik dan kekuasaan, tetapi juga memengaruhi perjalanan peradaban dunia. Warisan budaya yang kaya juga menjadi bukti betapa pentingnya perannya sejarah dalam kehidupan manusia. Cukup seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.